Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amin Huda Nur Arif. Masih berada di channel TV Sapi, teman-teman. Nah, pada hari ini kita kebetulan lagi lewat di area Palaran, Pak ya? Palaran, jalan dekat tol. Kita sedang lewat ke daerah Palaran. Kebetulan dari Sanga-Sanga kita ke arah Palaran. Kita mampir ke teman lama yang nggak jauh-jauh, teman masih ada hubungan dekat, yaitu di dunia sapi, teman-teman. Nah, Pak, bisa perkenalkan nama dulu supaya teman-teman kenal, Pak. Ya, nama saya Suparlan. Pak Suparlan namanya ya. Ya. Kalau di sini ini di daerah mana, Pak? Di daerah Simpang Pasir Blok A, Palaran. Jadi Jalan tol. Pak Suparlan ini adalah salah satu peternak sapi yang sudah lama juga di Samarinda, sudah bertahun-tahun juga. Ini tepatnya kandangnya ada di daerah Simpang Pasir ya. Ya, Blok A. Di Blok A ini dekat dengan pintu masuk tol, Pak. Tol, Pak, ya. Pak Parlan ya. Nah, Pak Parlan ini kenapa kok saya datang mampir sini? Sebenarnya saya sama Pak Parlan ini ada sedikit hubungan. Hubungan sejawat, teman-teman. Sejawat. Jadi hubungan sejawatnya ini bukan masalah sapi saja, bukan sama-sama peternak saja. Ternyata Pak Parlan ini juga beliaunya juga memiliki profesi lain yang juga sama backgroundnya dengan saya, Pak Parlan. Nah, seperti itu, yaitu kami berdua ini ternyata sama-sama perawat awalnya, Pak Parlan. Nah, kami juga masih aktif. Pak Parlan sekarang berada di Ruang ICU di rumah sakit MUIS. Nah, Pak Parlan sekarang di dinasnya di Rumah Sakit Abdul Muiz ya. Beliau ini nggak main-main. Beliau adalah salah satu perawat di salah satu ruangan ini kalau di dunia medis di rumah sakit salah satu ruang yang cukup ditakuti ya. Karena di sini Pak Parlannya adalah seorang perawat yang merawat di ruang ICU. Namanya ICU, yang dirawat adalah rata-rata kebanyakan adalah pasien-pasien yang dalam keadaan yang masih dalam keadaan boleh dibilang koma, Pak ya. Koma, ya. Masih boleh dibilang koma, teman-teman. Nah, kita nanti tanya-tanya bagaimana Pak Parlan ini kok bisa menjadi seorang perawat tapi juga bisa menjadi seorang peternak, teman-teman. Nah, seperti itu. Pak Parlan, coba bisa diceritakan Pak Parlan, bagaimana kok dulu itu di perawat dulu atau di peternak dulu, Pak Parlan, kalau di kota Samarinda, kalau boleh tahu? Di perawat dulu saya. Perawat dulu ya? Ya, perawat dulu, Pak. Itu tahun berapa kira-kira? Saya datang tahun 2013. 2013. Kemudian lamar di MUIS, terimalah sampai sekarang ini, Pak. Oh, menjadi perawat ya? Ya. Kalau peternaknya? Setelah ini kurang lebih ya 1,5 tahun, Pak. Oh, Ya. 1,5 tahun ini ya? Baru mulai pemula. Tapi nggak masalah. Karena beliau ini backgroundnya sama-sama. Saya perawat, tapi saya kerjanya di dosen, di akademisi, Pak ya. Kalau Pak Parlan ini dia adalah seorang praktisi. Dia adalah langsung di rumah sakitnya. Nah, ini hebatnya Pak Parlan ini, dia juga menjadi seorang perawat di rumah sakit, dia juga harus dinas, Pak ya, berarti ya? Ya, dinas. Nah, dinas. Nah, kalau untuk mengatur waktu dinasnya ini, Pak, gimana, Pak? Kalau saya dinas pagi ya kita pagi-pagi subuh bangun, Pak. Ya. Membersihkan kandang, memandikan sapi, setelah itu ya kasih makan, berangkat, Pak. Habis itu Oh, begitu. ya, Berarti nanti pulang lagi jam 2:30, jam 3 lah ya, cari rumput. begitu, Pak. Iya. Berarti kalau dinas pagi, berarti rumputnya tuh nyetok sehari Iya, sebelumnya. nyetok ya, Pak. Ya, seperti ini nyetok. Oh, ya. begitu. Ini dikerjakan sendiri atau Sendiri, dibantu dengan sendiri. istri atau gimana, Pak? Dengan Kalau- istri aja. Oh, Berdua mungkin aja. kalau rumputnya sudah di stok gitu ya? Ya, istri tinggal ngasih makan, ngasih minum, ada ampas juga, ampas tahu siap. Oh, ada ampas juga, Pak Parlan. Ya. Kalau boleh tahu, Pak Parlan, kalau kandangnya di sini sudah ada namanya belum ini? Namanya belum ada ini. Mulai namanya. Jadi saya sebut aja kandang Pak Parlan ya, Pak Ya. Parlan Simpang Pasir ya. Ya. Nah, nanti mungkin ada nama, nanti boleh kita datang lagi untuk peresmian namanya Pak Parlan ya. Nah, kandangnya di sini adalah kandang-kandang tipe-tipe kandang rawatan tidak terlalu banyak, teman-teman, karena memang
Pak Parlan ini menghandle sapinya sendiri, mungkin dibantu Ya. dengan istrinya. Ya. Nah, kalau kandang Pak Parlan sekarang kapasitas berapa ekor Pak Parlan? Ini Kalau sebenarnya cuma 10 ekor aja Pak ini. 10 ekor Ya, ya. 10 ekor. 10 ekor ini sekarang sudah ada berapa ekor nih, Pak? Ada 10 pas 10 ekor Pak. Ada 10 ekor. Ya. Memang kalau sambil kerja itu memang 10 ekor ini pas saja Pak. Pasti ya. Karena memang Kalau banyak paling kurus. Kurus tapi. karena memang pakannya apanya kalau 10 ekor ini kita masih bisa ngatasi dengan bekerja yang lain. Tapi Ya. kalau sudah lebih dari 10 ekor memang agak berat untuk merawat Ya. 10 ekor sapi seperti itu Pak Parlan. Untuk sapi-sapi yang ada di kandang ini Pak Parlan sekarang ini rata-rata sapi jenis Jenis Bali semua. ya, jenis Bali. Nah, Jenis Bali semua. Bali semua Pak Parlan. Ya. Kenapa kok Pak Parlan memilih sapi Bali ini untuk dirawat di kandangnya sendiri? Karena menurut saya daripada yang besar Pak ya. Kalau Ya. makannya nggak terlalu banyak, kita mau sehingga cari rumputnya nggak terlalu banyak juga. Oh begitu. Iya. Menurut saya kalau sapi yang limusin otomatis satu ikat itu kurang Pak. Oh karena Iya. memang dengan anggapan Iya. Bali ini pola makannya juga masih Iya. bisa terkendali ya, Iya bisa. masih terkendali. bisa ngatasi. Kan tidak perlu terlalu banyak makan tambahan Iya. juga Pak Parlan. Makan tambahannya apa Cuma aja? ampas tahu aja. Ampas saja. Iya ampas tahu. Oh Iya, ampas begitu. tahu. Baik, Kasih baik, minumnya ampas tahu. baik. Nah kalau untuk kategori sapi di sini Pak Parlan, ini nanti ini dirawat untuk disiapkan untuk Itulah. Itu ada. Iya itulah. Memang di- Iya. disiapkan untuk Iya, Idul itu, Adha ya. iya. Kalau misalnya hari-hari biasa gitu Pak Parlan? Cuma itu aja. Iya. Idul Adha. Penjualannya kurang. Masalah di sini nggak ada pasarnya. Oh Iya. begitu. Memang beda antara Iya, di Jawa. di Ya. Kalimantan ini kan tidak ada pasar, Pasar. terutama di Kalimantan Timur ini kan tidak seperti di daerah lain seperti di Jawa, di Sulawesi ada pasar Iya. ya. Dimana masing-masing petani itu bisa membawa berapa ekor sapi ke pasar Iya. dijual. Nah, kalau di Samarinda ini teman-teman tidak ada pasar hewan yang seperti di Jawa yang bisa petani bawa sapi Iya. ke pasar itu nggak ada. Nah seperti itu. Nah karena Pak Parlan di sini memilih sapi Bali, kenapa? Karena mungkin dianggap sapi Bali ini perawatannya lebih mudah, Pak. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Dan kita lihat di Makannya sini lahap teman-teman, juga, makanya lahap juga. dan rumput-rumputnya pun tidak terlalu milih-milih kayak saya Iya. lihat ya. Ini jenis kolomento nih Ya, kayaknya. kalau mentok. Kolomento bagus juga Pak Parlan ini. Nah ini lihat sendiri kondisi sapinya di sini makannya sangat bagus. Nah sapi-sapi Bali ini saya lihat kalau dilihat dari cirinya di hidungnya ini ada tanda ini teman-teman. Ada tanda bekas tali dan sapinya di sini Kasih keluh. baru dikeluh nih kayaknya nih. Iya. Nah kalau sapi di hidungnya ini ada bekas tali, kemungkinan besar nih sapi-sapi ini daerah asalnya ini dari daerah NTT Pak Parlan. Karena sapi-sapi dari sana itu tidak ada yang dikeluh tapi dibungkus ya kalau di tali ya seperti itu. Nah Pak Parlan, kalau Pak Parlan selama ini merawat sapi Pak Parlan, itu ada nggak kendala-kendalanya atau kesulitan-kesulitannya? Ini kan berjalan sudah 1 tahun lebih ya, 1 tahun setengah ya. Jalannya kalau sakit aja Pak. Kalau sakit maksudnya? Ya, maksudnya sapi kita nggak mau makan gitu. Nah, kita mana bingung pertamanya saya. Nah, Cari Pak obat di Parlan mana. kan perawat. Ya, habis itu saya suntik sendiri. Disuntik Nah, saya sendiri. Saya suntik sendiri sudah. Bahaya nih DPR-nya nih. Disuntik sendiri. Saya cari di mana, cari teman-teman yang mana, beli di mana. Ya, Oh begitu. obatnya beli di mana saya kurang tahu karena kalau obat untuk sapi kurang tahu. Tanya-tanya ternyata dikasih tahu beli dari situ. Oh Ya. jadi paling tidak Pak Parlan ini karena background-nya memang seorang perawat juga, tapi manusia ya. Paling enggak kalau ada sapi sakit kurang lebih sama dengan manusia, tapi memang beda bentuknya. Jadi mungkin secara medis kurang lebih penyakit itu ya kurang lebih sama. Ya kurang lebih sama. Kurang lebih sama, mungkin bentuk anatomis tubuhnya aja yang berbeda. Seperti itu teman-teman. Dosisnya yang beda. Pemberiannya. Berarti kemarin Pak Parlan sudah sempat jualan di hari kurban kemarin ini. Sempat jualan Pak. Nah, Sempat jualan. kalau yang kurban kemarin sempat merawat berapa ekor Pak Parlan? Saya kemarin 6 ekor Pak, 6 ekor. 6 ekor terjual Pak Parlan? Terjual 5 ekor karena 5 satunya ekor? kecil, belinya kecil. Oh begitu. Kecil, ya. Ini sekarang tumbuh yang besar ini sekarang. Oh ini? Ya. Ini kan jadi yang paling besar sekarang. Besar ini.
Ini yang kemarin. Kecil dulu, kecil sekali. Jadi waktu awal kali beternak itu 6 ekor. 6 ekor. Laku 5 ekor. 5 ekor. Tapi ya sudah bagus Pak Palan. Ya. Paling enggak sudah hampir Ada. 80% Ya. lah ya. 80% sapinya laku teman-teman. Jadi ini dengan tahun Kedepannya. tahun kedepannya ini pertama menjadi 10 10 ekor. Ekor. Nggak tahu Memang. nanti tambah lagi ya. Amin. Mudah-mudahan nambah lagi. Tapi kenyataannya memang tambah lagi Pak Palan. Saya lihat Pak Palan di sini masih potensinya masih bagus. Yang penting kita harus tekun, ya kan gitu Pak Palan. Iya. Karena pengalaman saya sendiri teman-teman, saya dulu berawal dari 4 ekor Pak Palan. Ya 4 ekor. Nah 4 ekor mungkin sudah beberapa tahun ini mungkin bisa sampai saya sampai 3.000 ekor. Nah, seperti itu. Nah itu memang harus dimulai seperti itu. Dari kecil dulu. Nah apa siapa tahu nanti bisa Iya, amin, banyak amin, jadi ya. banyak kan. Iya. Nah ini baru satu sisi, nanti mungkin suatu saat bisa 2 sisi dari sini, ya kan gitu, masih muat saja. Yang pasti Pak Palan ini adalah seorang perawat, Ya, maka kalau sapinya terlalu banyak, pastinya nanti harus mencari tenaga. lagi, tenaga baru Pak Palan. Nah Pak Palan, kalau di area Palaran sini, pengalaman dari tahun lalu, sapi-sapi seperti apa yang mudah terjual untuk di daerah Palaran? Yang dari sini kebanyakan sapi kecil, Pak, sapi Bali, karena masyarakat kan kapasitasnya, duitnya mungkin ya pas-pasan itu. Oh, Sistem begitu. arisan, Pak, kalau untuk iya, menyediakan yang iya, arisan nanti sampai arisan tutup. itu. Baik, jadi Pak Palan ini memang menyediakan pelanggan-pelanggan yang Pelanggan yang arisan. arisan itu teman-teman. Nah, kalau kurang lebih yang dicari yang daging-daging seperti ini Pak Palan. Iya. Ini sudah rawatan berapa Kalau ini sudah 1 tahun. satu tahun, ini ya? Pak, iya, Ini kan 1 tahun. sisa tahun lalu ya. Ya. Kalau yang tahun. lainnya ini Ini mungkin sudah 3 bulanan, jalan 3 3 bulan bulanan. ya, Pak. karena memang sudah bisa dilihat teman-teman, sapinya memang kondisi sapinya sudah cukup bagus. Dilihat dari segi kulitnya, dari segi posturnya, dari segi dagingnya sudah mulai isi Pak, di leher-lehernya sudah mulai terisi. Nah ini adalah sapi-sapi Pak Palan yang disediakan untuk kurban tahun 2024 2024. nanti. Makanya untuk teman-teman di daerah Palaran yang nanti atau masyarakat Palaran yang nanti mencari sapi kurban, nggak usah jauh-jauh, ada di daerah Simpang Pasir, Blok A. di Blok A di tempatnya Pak Parlan ini tersedia sapi-sapi yang sudah dirawat. Ini masih kurang lebih Masih 8 bulan. 8 Nah, bulan. Pak Parlan ini masih merawat sapi ini 8 bulan lagi. Dan saya yakin sapi yang dirawat 8 bulan lagi nanti itu sapinya akan menjadi sapi-sapi yang super Pak Parlan. Sehat. Jadi sapi-sapi yang gemuk, karena sekarang saja saya lihat sudah sangat bagus ini sapi-sapinya. Nah, baik Pak Parlan, untuk apa namanya, kemarin penjualannya itu untuk di daerah Palaran saja atau orang dari luar Pak Parlan? Kalau boleh? Dari sini aja, Pak, sekitar tetangga-tetangga aja yang beli kemarin. Mungkin Jauh-jauh. nanti yang langganan-langganan kemarin Ya, nanti datang lagi datang Pak Parlan. lagi karena sistem arisan di sini. Jadi memang merawat sapi itu semua orang bisa. Tapi kadang menjual ini yang agak susah Iya, Pak Parlan. ya, susahnya menjualnya, Pak. Tapi kemarin pengalaman tahun lalu 6 ekor sisa 1 yang kecil itu ya sudah bagus untuk modal penjualan ke depannya. Paling enggak tinggal nanti cari tambahan-tambahannya kan Pak Parlan. Karena belum Seperti itu. dikenal sama orang. Ini insya Allah tahun depan ini. Makanya belum dikenal. Kalau 1 tahun setengah ini termasuk baru kalau menurut Ya. saya. Tapi jangan khawatir, daerah Palaran ada penyedia sapi untuk sapi kurban, tepatnya di daerah Simpang Pasir Pak Seri, ya. Parlan. Blok A. Untuk sapi-sapi nih Pak Parlan, boleh tahu nanti kira-kira kalau ada orang mau nyari sapi kan, kira-kira yang di tempat Pak Parlan ini nanti yang berkisar harga berapa sampai harga berapa? Kita 20 jutaan, Pak, nanti. Sekitar 20 Ya. jutaan. Ya. Kalau ini sapi ini berarti nanti kurang lebih berat dagingnya. Kalau ini sekarang mungkin sudah di 80 85. Mungkin kalau dirawat 8 bulan lagi Bisa itu 1 mungkin nanti kintal. di atas 1 kintal. Rata-rata ini Rata-rata, sapinya ya. Pak Parlan. Nah, jadi teman-teman yang nyari sapi 1 kintalan atau 1 pikul di daerah Simpang Pasir nggak usah jauh-jauh, ada di sini. Nah, baik, Pak Parlan, ini waktu sudah semakin sore, mungkin ada nggak Pak Parlan yang pesan atau apa yang bisa memotivasi teman-teman ini supaya
ini loh buktinya Pak Parlan ini adalah seorang perawat di rumah sakit, tapi juga bisa meluangkan waktunya untuk beternak Cari. juga. Nah, bagaimana Pak Parlan? Ada nggak apa namanya, mungkin pesan-pesan supaya peternak-peternak pemula ini yang Ya, masih bekerja nggak takut seperti Pak ya Parlan? mudah-mudahan di sekitar Simpang Pasir ini karena perkembangan sapi di Simpang Pasir ini kan kurang Pak, Iya. peternaknya juga kurang, cuma bisa dihitung berapa orang aja yang bisa beternak. Kadang-kadang nggak mau karena nggak tahu di sini ya, karena mungkin kerjaan di batu bara terlalu banyak Oh, mungkin ya. apa yang Jadi ya? sekitar sini nggak mau beternak Pak. Kalau saya pendatang kok lihat rumput banyak, makanya saya daripada terbuang saya coba beternak aja gitu. Daripada rumput-rumputnya nggak terbuang, tanaman luas itu rumputnya nggak ada yang makan, saya coba pelihara sapi. Oh, tapi Saya memanfaatkan ya. tidak mengganggu pekerjaan yang Tidak ada mengganggu ya? pekerjaan. Salah-salah pekerjaan itu ada luangnya kita cari rumput. Baik. Jadi seperti itu teman-teman, pesan dari Pak Parlan. Jangan takut walaupun kita punya pekerjaan lain. Pekerjaan menjadi perawat sapi ini juga sangat menjanjikan. Menjanjikan itu maksudnya sangat menguntungkan. Kenapa? Karena terutama di daerah Samarinda, apalagi di daerah Simpang Pasir ini masih luas lahannya. Ya, Ya. Masih luas lahannya, rumputnya masih banyak. Ya kenapa tidak? Kan gitu, harus dimanfaatkan ya. Ya, dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Sia-sia kalau Sia-sia. nggak dimakan kan. Kalau dimakankan sapi kan bisa jadi gemuk, bisa menjadi potensi untuk menjadi peluang usaha baru, Usaha baru. walaupun tidak meninggalkan pekerjaan yang yang lama. rutin. Nah, begitu teman-teman. Baik, jangan takut untuk mencoba terjun di beternak. dunia peternakan. Contohnya saya, contohnya Pak Parlan. Ya, kami bukan background seorang peternak, bukan background seorang, bahkan tidak background seorang petani ya. Nah, tapi kami mencoba dan mudah-mudahan hasilnya sudah terlihat seperti ini. Kita sambil santai, sambil makan tape teman-teman. Ini puhungnya kalau dikasih makan sapi bisa jadi gemuk. Ini kita makan buat tape saja teman-teman. Ini langsung kita dari kandang Pak Parlan Simpang Pasir Palaran. Mudah-mudahan sapinya nanti gemuk-gemuk dan tahun 2024 habis semua. Baik teman-teman, cukup sekian dari kandang Pak Parlan Simpang Pasir. Mudah-mudahan para peternak, pengusaha sapi khususnya di Kalimantan Timur, Kota Samarinda semakin maju dan semakin sukses. Sekian, terima kasih Pak Parlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.